Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Francisca, mahasiswi dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini. Pada video ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi digital yang bernama Hadis Soft. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini digunakan untuk mencari kumpulan hadis yang kita inginkan. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah masuk ke aplikasinya. Ini dia tampilan dari aplikasi Hadis Soft ini. Saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi Hadis Soft ini. Ini adalah menu pada sisi kiri dan ini adalah menu pada sisi kanan. Perhatikan kursor saya. Ini dia menu sisi kanan dan ini menu sisi kiri. Dan juga ada beberapa menu ya, beberapa fitur pada sisi atas ya. Sini. Oke, terlebih dahulu saya mulai pada menu sisi kiri. Oh ya, menu sisi kiri ini dan juga menu sisi kanan itu berhubungan ya. Nanti mohon diperhatikan. Pada menu sisi kiri, fitur pertamanya adalah bersimbolkan buku. Ini adalah daftar buku atau daftar kitab hadis yang disediakan pada aplikasi Hadis Soft ini. Ini dia. Ada 14 kitab hadis. Yang pertama ada kitab hadis Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan yang terakhir adalah Musnad Syafi'i. Kita bisa klik ya, kita bisa buka. Misalnya pada kitab Sahih Bukhari ini saya buka. Nah, maka dia akan keluar hadis-hadis yang terdapat pada kitab hadis Sahih Bukhari, gitu ya. Dan kita beralih sebentar ke menu sisi kanan. Pada fitur yang pertama bersimbolkan buku yang terbuka, itu adalah daftar hadis yang terdapat pada kitab hadis yang sedang kita buka ini. Nah, kita kan sedang membuka kitab hadis Sahih Bukhari ya. Nah, pada fitur ini, fitur pertama pada menu sisi kanan adalah daftar hadis. Nah, ini dia daftar hadisnya. Ada Sahih Bukhari 2, Sahih Bukhari 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada fitur kedua, masih di menu sisi kanan. Ini adalah sanad hadis. Ya. Ini adalah sanad hadis. Nah, masing-masing hadis itu sanadnya berbeda ya. Bisa kita buktikan. Misalnya saya membuka masih kitab hadis Sahih Bukhari, saya buka pada hadis di sini hadis kelima lah gitu. Nah, kemudian saya buka lagi sanad hadisnya. Nah, maka dia berbeda sanad hadisnya dengan hadis yang sebelumnya tadi yang kita buka, gitu ya. Lanjut pada fitur ketiga. Ini adalah daftar hadis yang serupa dengan hadis yang sedang kita buka ini, seperti itu. Nah, ini dia daftar-daftar kitab hadis ya dengan perawinya yang serupa, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya, kita beralih pada menu sisi kiri kembali. Lanjut kita pada fitur keduanya. Ini bersimbolkan piala dengan angka 1. Ini adalah list hadis berdasarkan kedudukannya. Nah, yang paling awal itu pertama ilmu hadis, hadis tentang Al-Quran, hadis qudsi, dan terakhir adalah hadis mu'allaq. Tuh, ini kita bisa klik pada ilmu hadis misalnya ya. Nah, ini berisikan penjelasan atau pengertian singkat mengenai hadis qudsi, hadis marfu', mauquf, maqtu gitu ya. Dan juga ada penjelasan mengenai gugurnya sanad, ada mursal, mu'dal, munqati' gitu ya. Dan juga ada jumlah riwayat, gharib, aziz. Nah, ini
ada penjelasannya pada fitur kedua menu sisi kiri ini gitu. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut ke fitur ketiga di menu sisi kiri. Ini simbolnya buku yang berjejer. Nah, ini adalah list hadis yang diurutkan berdasarkan temanya. Yang pertama temanya ada iman, ya, ada ilmu gitu. Nah, muncul hadisnya di sini. Dan di sini juga terdapat jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai hadis tentang ilmu ini. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada 1082, Imam Muslim ada 1036 dan lain-lainnya gitu ya. Kita lanjut pada fitur keempat, masih di menu sisi kiri. Ini adalah bookmark, yang dimana apabila kita ingin memfavoritkan sebuah hadis, maka kita bisa membuatnya pada fitur bookmark ini. Lalu fitur yang kelima adalah hasil pencarian. Ini. Oke. Kita juga bisa mencari hadis dengan penggalan katanya saja. Misalnya saya ingin mencari hadis mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, saya hanya ingat penggalan katanya saja, yaitu waman salaka thoriqon. Nah, saya bisa mencarinya di sini dengan kata thoriqon saja gitu ya. Kita klik fitur yang bersimbolkan keyboard ini. Kita ketik thoriqon seperti ini ya. Lalu kita tekan enter. Nah, maka dia akan muncul hadis dengan penggalan kata yang kita ketikkan tadi gitu. Nah, ini dia thoriqon. Dia akan berwarna merah ya, seperti itu. Waman salaka. Oh ya, ini bisa kita berikan harokatnya jika kita kesulitan tanpa harokat, dengan klik kanan lalu pilih ini harokat, dan juga bisa dengan langsung menekan Ctrl T gitu ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Waman salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu halahu bihi thoriqon ilal jannah. Nah, artinya di sini, nah ini dia. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, itu dia. Jadi kita bisa mencari dengan penggalan katanya saja, seperti itu. Lalu pada menu di atas, fitur di atas ada fitur bio. Ini adalah biografi singkat mengenai para perawi hadis. Nah, ini Imam Muslim. Kita bisa baca juga biografi tentang Imam Bukhari. Ini ya. Lalu Imam Tirmizi juga. Nah, ini ada biografi singkatnya. Oke, hanya segitu saja tutorial yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.